pria yang tahu arah hidupnya. Tidak pernah kekurangan orang yang ingin ikut bersamanya. Kalimat itu terdengar seperti nasihat sederhana, tetapi jika kita melihat sejarah, hampir semua pemimpin besar memiliki satu kesamaan: mereka tidak selalu yang paling kuat, tidak selalu yang paling keras berbicara, tetapi mereka selalu paling jelas melihat arah. Ribuan tahun yang lalu, seorang jenderal dan filsuf militer dari Tiongkok menuliskan sebuah karya strategi yang hingga hari ini masih dipelajari oleh para pemimpin dunia, pebisnis, dan bahkan tokoh politik. Karya itu dikenal sebagai The Art of War. Ditulis oleh seorang ahli strategi legendaris bernama Sun Tzu. Meskipun buku itu berbicara tentang peperangan, sebenarnya inti ajarannya bukan tentang menghancurkan musuh, melainkan tentang memahami manusia, membaca situasi, dan membuat keputusan yang tepat ketika orang lain sedang bingung di sebuah kota yang sibuk dengan hiruk-pikuk kehidupan modern. Hiduplah seorang pria bernama Arya. Ia bukan pemimpin besar, bukan juga orang yang memiliki jabatan tinggi. Ia hanya seorang pria biasa yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Tetapi seperti banyak pria lainnya, Arya sering merasa hidupnya berjalan tanpa arah yang jelas. Ia bekerja keras setiap hari, tetapi dalam hatinya ia merasa seperti berjalan dalam kabut. Ia melihat banyak orang berbicara tentang sukses, tentang menjadi pemimpin, tentang karisma. Tetapi semakin ia mencoba mengikuti nasihat orang lain, semakin ia merasa semuanya terdengar seperti teori kosong. Suatu malam, ketika ia sedang membaca berbagai buku di perpustakaan kecil di dekat apartemennya, ia menemukan sebuah buku tua dengan sampul sederhana. Judulnya adalah The Art of War. Awalnya Arya berpikir buku itu hanya berisi strategi perang kuno, tetapi ketika ia mulai membaca, dia menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sun Tzu menulis bahwa pemimpin sejati bukanlah orang yang paling keras berteriak di medan perang, tetapi orang yang mampu memahami situasi sebelum orang lain menyadarinya. Kalimat itu membuat Arya berhenti sejenak. Ia menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Banyak pria mencoba terlihat kuat, mencoba terlihat dominan, tetapi jarang yang benar-benar mengerti arah hidupnya sendiri. Sun Tzu menulis bahwa pemimpin yang hebat selalu memiliki 3 hal: visi yang jelas, pikiran yang tenang, dan kemampuan mengambil keputusan ketika orang lain ragu. Hari-hari berikutnya, Arya mulai mempelajari prinsip-prinsip itu dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia mulai dari hal kecil. Sebelum membuat keputusan, ia belajar mengamati situasi lebih dulu di kantor. Ketika timnya menghadapi masalah proyek yang rumit, banyak orang langsung bereaksi dengan panik atau menyalahkan satu sama lain. Tetapi Arya memilih diam sejenak, memperhatikan semua detail, lalu berbicara dengan tenang. Ia tidak berbicara panjang lebar. Ia hanya mengajukan satu solusi sederhana yang ternyata bisa menyelesaikan masalah. Sejak saat itu, rekan-rekannya mulai melihatnya dengan cara berbeda. Ia bukan orang yang paling banyak bicara dalam rapat, tetapi ketika ia berbicara, orang-orang mulai mendengarkan. Sun Tzu pernah menulis bahwa pemimpin yang baik tidak perlu memaksa orang untuk mengikutinya. Orang akan mengikuti karena mereka percaya pada arah yang ia tunjukkan. Perubahan dalam diri Arya juga terlihat dalam kehidupan pribadinya. Ia mulai memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memimpin orang lain, tetapi juga tentang memimpin dirinya sendiri. Ia mulai lebih disiplin dalam hidupnya, lebih jelas dengan tujuan yang ingin ia capai, dan tidak lagi mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Ketika seseorang memiliki arah yang jelas, langkahnya menjadi lebih mantap, dan langkah yang mantap selalu memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Wibawa alami. Suatu malam, Arya menghadiri acara kecil bersama beberapa teman lama. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Meilin. Ia wanita yang cerdas, percaya diri, dan tidak mudah terkesan oleh penampilan luar. Ketika mereka berbicara, Meilin memperhatikan sesuatu yang berbeda dari Arya. Ia tidak mencoba membuktikan dirinya hebat. Dia tidak berusaha terlalu keras untuk terlihat menarik. Tetapi ketika ia berbicara tentang rencana hidupnya, tentang apa yang ingin ia bangun di masa depan, ada keyakinan yang tenang dalam suaranya. Bagi banyak orang, keyakinan seperti itu terasa menenangkan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, seseorang yang memiliki arah hidup yang jelas seringkali terlihat seperti kompas bagi orang lain. Itulah sebabnya dalam banyak situasi, wanita sering merasa tertarik pada pria yang memiliki visi hidup, bukan karena kekuasaan atau statusnya, tetapi karena mereka melihat sesuatu yang lebih dalam. Kepemimpinan yang alami. Hari demi hari Arya semakin memahami pelajaran dari Sun Tzu.
Ia menyadari bahwa strategi bukan hanya tentang perang atau bisnis, strategi adalah tentang bagaimana seseorang menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Sun Tzu menulis bahwa jenderal yang hebat selalu menang sebelum perang dimulai karena ia sudah memahami situasi, memahami kekuatan dan kelemahan, dan membuat keputusan dengan bijak. Arya mulai menerapkan prinsip itu dalam hidupnya. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar hal yang tidak penting. Ia fokus pada tujuan yang benar-benar berarti baginya. Ia juga belajar bahwa pemimpin sejati tidak selalu berada di depan untuk mendapatkan pujian. Terkadang, pemimpin sejati adalah orang yang memastikan semua orang di sekitarnya bisa berkembang perlahan-lahan. Orang-orang mulai datang kepadanya untuk meminta saran, rekan kerja, teman. Bahkan orang yang baru mengenalnya merasa bahwa Arya adalah seseorang yang bisa dipercaya. Ia tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah pemimpin, tetapi cara ia berpikir, cara ia mengambil keputusan, dan cara ia memperlakukan orang lain membuatnya terlihat seperti seseorang yang pantas diikuti. Suatu malam, ketika Arya berjalan pulang setelah hari yang panjang, ia menyadari sesuatu yang menarik. Ia tidak pernah secara khusus mencoba menjadi pria yang dihormati. Ia hanya mencoba memahami hidup dengan lebih bijak. Tetapi tanpa ia sadari, perubahan kecil dalam cara berpikirnya telah mengubah cara dunia memandangnya. Ia teringat satu prinsip penting dari Sun Tzu, orang mengikuti pemimpin bukan karena paksaan, tetapi karena kepercayaan. Dan kepercayaan hanya muncul ketika seseorang melihat bahwa pemimpinnya memiliki arah yang jelas. Pada akhirnya, Arya memahami satu kebenaran sederhana yang sering dilupakan banyak orang. Kepemimpinan bukanlah tentang kekuasaan. Kepemimpinan adalah tentang kejelasan arah, ketenangan pikiran, dan keberanian membuat keputusan yang benar bahkan ketika tidak semua orang setuju. Ketika seorang pria memiliki tiga hal itu, ia tidak perlu memaksa orang untuk menghormatinya. Rasa hormat datang dengan sendirinya. Orang-orang mulai mempercayainya, mereka mulai mengikuti langkahnya. Bahkan dalam hubungan pribadi, kejelasan arah hidup itu menciptakan daya tarik yang kuat. Karena pada akhirnya, dunia selalu dipenuhi oleh orang-orang yang ragu. Dan di tengah keraguan itu, seseorang yang berjalan dengan keyakinan seringkali terlihat seperti cahaya di tengah kabut. Itulah sebabnya pepatah itu terasa begitu benar, pria yang tahu arah hidupnya tidak pernah kekurangan orang yang ingin ikut bersamanya, dan mungkin disitulah letak rahasia ilmu kepemimpinan kuno yang telah bertahan ribuan tahun, bukan tentang menjadi yang paling kuat, bukan tentang menjadi yang paling keras, tetapi tentang menjadi pria yang paling jelas melihat jalan ke depan dan cukup berani untuk melangkah lebih dulu.